Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dan memaparkan hasil diskusi kami yaitu tentang algoritma Kruskal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bayu Fakih Alkurni dengan NIM 25105010014 dan juga rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Purnama Cikartono dengan NIM 2510501023. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Noval Hepsi dengan NIM 2510501016. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Raya Kapasya dengan NIM 2510 5010 27. Nah, ya, tuh, buat di ringkasan jurnal. Algoritma Kruskal merupakan algoritma yang digunakan untuk membangun pohon rentang minimum atau minimum spanning tree dengan menerapkan strategi greedy. Algoritma ini bekerja dengan cara satu, mengurutkan semua sisi graf berdasarkan bobot dari yang terkecil hingga terbesar. Pada keadaan awal, setiap simpul dianggap sebagai pohon terpisah atau hutan. 3. Memilih sisi berbobot terkecil secara bertahap, yaitu jika sisi tersebut tidak membentuk sirkuit dengan pohon yang sudah terbentuk, maka sisi ditambahkan ke pohon merentang. Selanjutnya, jika membentuk sirkuit, sisi ditolak. 4. Proses berhenti ketika jumlah sisi terpilih menjadi n-1, di mana n adalah jumlah simpul. Selanjutnya, untuk mencegah pembentukan sirkuit, digunakan pendekatan pembentukan himpunan disjoint, union find, yaitu pengelompokan pengelompokan simpul ke dalam subset dan menggabungkan subset jika sisi menghubungkan komponen yang berbeda. Algoritma ini memiliki kompleksitas waktu O kurung buka E log E kurung tutup karena melibatkan proses pengurutan sisi dan pengecekan union find yang efisien. Secara keseluruhan, Kruskal sederhana dalam konsep dan cocok digunakan pada graf yang memiliki banyak sisi terpisah dan tidak terlalu padat karena pemilihan sisi tidak wajib persisian dengan pohon yang terbentuk. Oke, yang kedua ada penjelasan mengenai algoritma. Algoritma sendiri merupakan serangkaian langkah instruksi sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian salah satu bagian dari algoritma itu adalah algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal termasuk dalam kategori algoritma greedy yang digunakan untuk mencari minimum spanning tree atau disingkat sebagai MST dalam graf berbobot yang terhubung. Konsep graf pohon sangat penting dalam teori graf, terutama dalam konteks pengaplikasiannya dalam teori graf. Pohon atau tree memainkan peran krusial dalam analisis dan desain jaringan, seringkali menjadi tulang punggung atau backbone dari suatu jaringan yang terhubung. Kemudian dalam praktiknya, algoritma Kruskal dilakukan dengan mengurutkan semua sisi graf terlebih dahulu, kemudian mengaplikasikan satu persatu untuk membentuk pohon merentang yang terdiri dari n kurang satu sisi, dengan n adalah jumlah simpul pada graf. Algoritma Kruskal sering digunakan dalam permasalahan mencari rute terpendek karena telah terbukti lebih efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah, termasuk dalam optimasi penentuan panjang pipa di perumahan Maumere.
Algoritma Kruskal adalah metode dalam teori graf yang diterapkan untuk mencari MST dari graf berbobot dengan bobot pada setiap sisinya. Algoritma ini mengurutkan sisi-sisi berdasarkan bobotnya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian, algoritma memilih dengan bobot terkecil, memasukkannya ke dalam himpunan pohon T, dan terus memilih sisi dengan bobot minimum. Kemudian berikutnya untuk dimasukkan ke dalam T dengan syarat tidak membentuk siklus dalam dalam pohon T tersebut. Nah, di sini ada cara kerja algoritma Kruskal. Langkah-langkah utamanya sebagai berikut. Yang pertama, ambil semua sisi atau edges graph. Kemudian, urutkan sisi-sisi tersebut berdasarkan bobot dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu, siapkan himpunan kosong T untuk menyimpan sisi-sisi MST tersebut. Kemudian, ambil sisi dengan bobot paling terkecil, lalu masukkan ke dalam T jika tidak membentuk siklus. Lalu terakhir ulangi proses tersebut sampai T berisi n-1 sisi. N adalah jumlah simpul tersebut. Dan untuk mencegah siklus, biasanya digunakan struktur data union find atau disjoint set union. Kemudian ada contoh-contoh aplikasi yang sering menggunakan penggunaan algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal digunakan pada berbagai permasalahan optimasi. Misalnya, 1. Membentuk jarak terpendek atau biaya minimum antar titik dalam jaringan. Kedua, membangun jaringan listrik, telekomunikasi, atau pipa dengan biaya minimal. Yang ketiga, studi kasus seperti optimasi penentuan panjang pipa di perumahan Maumere. Algoritma ini populer karena yang pertama, mudah diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, efektif untuk penggunaan graf jarang, sparse graph. Yang ketiga, memberikan hasil optimal untuk MST-nya sendiri. Baiklah, selanjutnya ada studi kasus algoritma Kruskal, yaitu judulnya Optimasi Jaringan Jalan Antar Desa Menggunakan Algoritma Kruskal. Latar belakang 1. Sebuah kecamatan memiliki beberapa desa yang akan dihubungkan dengan jaringan jalan baru. Namun, dana pembangunan terbatas sehingga hanya sebagian ruas jalan yang dapat dibangun. Pemerintah ingin memilih kombinasi jalan dengan total biaya pembangunan paling minimum, tetapi semua desa tetap harus terhubung. Masalah ini merupakan contoh minimum spanning tree atau MST, dan algoritma Kruskal sangat cocok digunakan karena bekerja dengan memilih sisi atau edge paling murah terlebih dahulu. Deskripsi masalah yaitu terdapat 6 desa, yaitu desa A, desa B, desa C, desa D, desa E, dan desa F. Berikut daftar kemungkinan jalan dan biayanya. 1. Jalan edge dan biaya. A dan B 3, A dan C 4, B dan C 1, B dan D 2, C dan D 5, C dan E 6, D dan E 7, D dan F 8, E dan F 9. 2. Pilih sisi dari yang paling murah dengan syarat tidak membentuk siklus step by step. A. Pilih B dan C, yaitu 1. Tidak ada siklus dipilih. B. Pilih B dan D 2, B terhubung ke C tetap tidak siklus dipilih. C. Pilih A dan B 3, menghubungkan A masih tidak siklus dipilih. D. Pilih A dan C 4, ini menghasilkan siklus A, B, C, A tidak dipilih. E. Pilih C dan D 5, C dan D sudah terhubung via B, membentuk siklus tidak dipilih. F. Pilih C dan E 6, E belum terhubung dipilih. G. Pilih D dan E 7, akan membentuk siklus tidak dipilih. Dan terakhir H. Pilih D dan F, F belum terhubung dipilih. Kini
semua 6 desa sudah terhubung. Itu yang ketiga, hasil minimum spanning tree atau MSTNG yang terpilih. B dan C yaitu nilainya 1, B dan D 2, A dan B 3, C dan E 6, dan yang terakhir D dan F 8. Total biaya minimum yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 6 dan ditambah 8. Hasilnya 20. Penjelasan hasil. Dengan algoritma Kruskal, pemerintah dapat membangun jaringan jalan dengan biaya paling hemat yaitu 20 satuan biaya tanpa kehilangan koneksivitas antar desa. Setiap desa pasti bisa saling terhubung melalui kombinasi jalan yang dipilih dan tidak ada siklus agar biaya tidak membengkak. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya itu kita masuk ke analisis algoritma Kruskal. Di sini ada dua gambar sebagai penjelasan. Kita mulai dari yang kiri dulu, yaitu skenario untuk algoritma Kruskal. Nah, di sini ada sebuah gambar, yang dimana gambar ini tuh menunjukkan bahwa algoritma Kruskal itu paling efektif digunakan pada graf jarang atau space graph, yaitu graf dengan jumlah edge yang jauh lebih sedikit dibandingkan kemungkinan total hubungan antar nodes. Nah, struktur seperti ini tuh sering banget muncul di dunia nyata. Sebagai contohnya tuh ada di sini itu jaringan jalan raya antar kota, di mana kota itu terhubung ke beberapa tetangga terdekat saja. Nah, itu bukan ke semua kota lain, jadi hanya yang terdekat yang diambil lalu dihubungkan. Nah, karena edge-nya itu sedikit, edge itu sebagai garis di sini dan node itu sebagai titik sini itu melambangkan kotanya. Nah, karena edge itu sedikit, proses utama Kruskal yaitu mengurutkan edge dan memilih yang bobotnya itu eh, paling kecil dan bisa berjalan lebih cepat. Kompleksitasnya itu OE log E dan akan terasa ringan kalau E-nya itu jauh lebih kecil dari F2. Intinya tuh apa? Intinya itu gambar ini menekankan bahwa Kruskal itu cocok untuk jaringan yang sederhana dan tidak terlalu padat, sehingga dapat menghasilkan minimum spanning tree secara efisien. Lalu kita lanjut ke gambar yang selanjutnya itu nih, gambarnya itu menunjukkan ibarat seseorang yang sedang belanja dan dia itu sebagai pemburu diskon, yang dimana dia tidak peduli membeli barang mulai dari mana, dia hanya melihat semua toko, barang-barang di satu toko tersebut, dan dia hanya mengambil barang-barang yang dari golongan yang paling murah atau diskonnya itu paling murah lalu diurutkan ke paling mahal. Nah, itu dia tidak peduli mau ngambilnya urutan dari mana aja, yang penting diambilnya dari urutan yang paling murah ke yang paling mahal, asal urutan-urutan tersebut tidak membuat putaran atau membuat garisnya itu semakin aneh. Nah, di sini saya akan jelaskan juga cara kerjanya Kruskal mungkin agar lebih simple. Dan di sini kita urutin semua koneksi dari yang paling murah dulu hingga yang paling mahal. Lalu yang kedua ini, kita pilih barang yang termurah dari daftar yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita cek nih sirkuitnya, koneksinya. Apakah koneksinya itu ketika kita sambungkan itu bikin putaran atau enggak? Kalau misalnya enggak, seperti ini, kita tambahin. Dan kalau misalnya iya, seperti ini, maka kita lewatin. Dan untuk yang terakhir, kita ulangi saja semua proses yang sudah kita sebutkan tadi hingga semua titiknya itu nyambung. 1, 2, 3. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu algoritma Kruskal itu pada intinya mencari cara paling hemat untuk menggabungi semua titik dalam sebuah graf tanpa bikin jalur muter-muter. Caranya sederhana. Semua edge diurutkan dari bobot terpaling kecil, lalu dipilih pelan-pelan selama tidak bikin siklus. Karena yang diutak-atik cuma edge, algoritma ini jadi lebih cepat kalau grafnya jarang atau enggak terlalu banyak koneksi. Dengan kompleksitas O, kurung buka E, log E, kurung tutup, Kruskal enak untuk dipakai buat merancang jaringan murah, tetapi tetap bisa menghubungi semua titik secara efisien. Oke.
Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kelompok 6 sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.